Kira semua sering dengar kan? Katanya kalau mau sukses itu harus ikut-sikutan. Dan orang baik itu pasti kalah. Nah, kali ini kita akan bongkar mitos itu dan lihat apa kata data yang sebenarnya. Oke, yuk kita mulai dengan pertanyaan klasik ini. Pasti udah nggak asing lagi sama pepatah nice guys finish last. Tapi, apa benar di dunia nyata memang selalu begitu? Nah, ini dia yang super menarik. Ada sebuah paradoks yang mungkin bikin kaget. Studi-studi nunjukin kalau orang yang paling dermawan, kita sebut aja pemberi, itu justru paling banyak ada di dua kutub. Di paling bawah tangga kesuksesan, tapi juga di paling atas. Aneh kan? Kok bisa gitu ya? Nah, untuk bisa mecahin teka-teki ini, kita perlu kenalan dulu sama tiga tipe orang dalam berinteraksi sosial. Ada yang namanya pemberi, pengambil, dan penukar. Oke, kita bedah satu-satu ya. Pertama ada pengambil atau takers. Pertanyaan di kepala mereka itu selalu, apa untungnya buat gue? Lalu ada penukar atau matchers, ini yang main adil. Lu bantu gue bantu lo. Nah, yang terakhir, pemberi atau givers, fokus mereka beda banget, yaitu apa yang bisa gue bantu, tanpa mikirin imbalan langsung. Oke, kita bahas dulu sisi gelapnya. Kenapa sih para pembreting ini sering banget gagal dan malah berakhir di posisi paling bawah? Nah, ini dia masalahnya. Pendekatan yang tulus tanpa pamrih itu bisa jadi bumerang. Karena terlalu sering nolongin orang sampai lupa sama tujuan sendiri, para pemberi ini jadi gampang banget burn out. Belum lagi mereka sering dimanfaatin sama para pengambil, dan ujung-ujungnya ya cuma dianggap terlalu baik dan jadi keset. Dan ini bukan cuma omong kosong loh, datanya jelas banget. Sebuah studi ke para tenaga penjual di North Carolina nunjukin kalau para pemberi ini pendapatannya bisa 2,5 kali lebih rendah dari rekan-rekannya. Studi lain di Belgia nemuin mahasiswa kedokteran yang punya sifat pemberi nilainya justru paling rendah di tahun pertama. Tapi tunggu dulu, ini baru awal cerita. Gambaran suram tadi itu bakal berubah total seiring berjalannya waktu. Kegagalan di awal itu sama sekali bukan akhir dari cerita mereka. Coba deh pikirin, di dunia kerja sekarang kan semuanya saling nyambung, apalagi di sektor jasa. Nah, disinilah kolaborasi jadi kunci. Lingkungan kayak gini bikin reputasi jadi aset yang paling berharga. Dan di dunia yang makin transparan, reputasi sebagai pemberi itu nyebarnya cepat. Dan ini yang ternyata jadi keuntungan besar buat mereka. Ingat kan mahasiswa kedokteran tadi? Coba lihat apa yang terjadi dalam jangka panjang. Di tahun ke-6, mahasiswa yang tadinya nilainya paling jeblok, malah jadi yang paling top, ngalahin teman-temannya. Kenapa bisa? Ya karena semua bantuan yang mereka kasih di awal itu ternyata ngebangun jaringan ilmu dan dukungan yang super kuat. Kesuksesan mereka datang dari cara yang beda banget buat dapat pengaruh. Kalau para pengambil itu kan maunya dominasi, nunjukin kuasa. Nah, sebaliknya, para pemberi ini dapat reputasi dan respek karena mereka peduli dan nunjukin rasa hormat. Ini ngebangun kepercayaan yang jauh lebih dalam. Mereka nggak perlu galak untuk didengerin. Contoh kerennya itu Don Lane. Dia itu seorang eksekutif akun yang posisinya bukan buat ngasih ide kreatif, tapi dia punya ide buat iklan Volkswagen. Alih-alih bilang, ini ide saya, pakai ini. Dia malah nanya ke direktur kreatifnya, bagaimana menurutmu kalimat ini? Cuma dengan cara bertanya dan nggak maksa, idenya justru diterima dan jadi kampanye yang legendaris. Jadi apa sih rahasianya? Apa yang bedain pemberi yang sukses sama yang cuma jadi keset? Nah, jawabannya ada di sebuah strategi yang namanya memberi secara otherish. Jadi gini, pemberi yang sukses itu ternyata sama ambisiusnya loh kayak pengambil dan penukar. Sebuah riset ke para filantropis hebat nemuin kalau mereka itu peduli banget sama orang lain. Tapi mereka juga sangat peduli sama tujuan dan pencapaian pribadi mereka. Jadi ini bukan soal ngorbanin diri sendiri, tapi soal gimana caranya bisa menang bareng-bareng. Terus gimana caranya jadi pemberi otherish? Ada 3 strategi nih. Pertama, lihat langsung dampak dari bantuanmu. Contohnya, ahli radiologi jadi makin akurat pas mereka lihat foto pasien yang mereka bantu. Kedua, kelompokkan waktu memberimu. Jadi jangan nyicil. Riset bilang ini bikin kita lebih bahagia. Dan yang ketiga, berjuanglah demi orang lain. Ini cara jitu buat ngeluarin sisi tegasmu, terutama pas lagi negosiasi. Contoh nyatanya gini, ada seorang pemberi yang tadinya ragu buat negosiasi gaji. Tapi begitu dia ubah pola pikirnya, bukan buat diri sendiri, tapi buat keluarganya, dia jadi jauh lebih berani dan tegas. Hasilnya, kompensasinya naik lebih dari $70.000. Gila kan? Kepeduliannya malah jadi kekuatan. Nah,
Dari semua ini, pertanyaannya sekarang balik lagi ke diri kita masing-masing. Gimana caranya kita bisa ngerapin ide-ide ini? Coba deh sekarang renungkan. Selama ini kamu itu tipe yang mana? Pemberi, pengambil, atau penukar? Poin utamanya adalah sukses itu nggak harus jadi permainan menang kalah. Justru dengan jadi pemberi yang strategis atau altruish, kamu bisa banget mencapai tujuanmu sambil mengangkat orang-orang di sekitarmu.